Jadi bisa dikatakan pelabuhan ini menjadi salah satu proyek mangkrak yang ada di Indonesia. Sekarang saya berada di Pelabuhan Adikarto. Jadi pelabuhan ini letaknya ada di timur dari Bandara YIA, Bandara Jogja yang ada di Kulon Progo. Kalau teman-teman lihat pemandangannya di sini, benar-benar bagus sekali pokoknya. Sampai hari ini pelabuhan ini tidak pernah berfungsi gitu. Jadi bisa dikatakan pelabuhan ini menjadi salah satu proyek mangkrak yang ada di Indonesia. Walaupun katanya ada beberapa kendala besar yang dihadapi oleh pelabuhan ini. Tapi sebelum melihat masalahnya, sekarang saya mau lihat bangunannya dulu. Bangunannya terletak di sebelah timur dan juga selatan dari pelabuhan ini ya. Kalau di sebelah utara terlihat tidak ada bangunan kecuali di luar pagar itulah. Oke, sekarang kita masuk ke bangunan yang sebelah timur dari pelabuhan ini dulu. Di sebelah luar terlihat genteng-gentengnya sudah mulai berjatuhan ya. Sekarang kita masuk. Masuk ke dalam ini semakin terlihat jelas kerusakannya. Plafonnya sudah mulai berjatuhan. Atap-atapnya sudah mulai hancur itu. Ini pun besinya sudah mulai jatuh-jatuh. Di dalam sini pun memang kerusakannya juga terlihat jelas ya. Sepertinya juga sudah beralih menjadi sarang burung juga. Banyak kotoran-kotoran burung di sini. Sejauh ini saya tidak melihat aktivitas apapun kecuali di luar tadi ada penjagaan memang. Itu sudah rusak-rusak. Saya rasa hampir setiap bangunannya memang sudah mulai menunjukkan kerusakan karena memang bertahun-tahun tidak ada pemanfaatan. Plafonnya pun sudah mulai berjatuhan. Padahal itu kalau pelabuhan ini berfungsi itu terlihat seperti bangunan penting ya. Secara keseluruhan saya melihat sebenarnya bangunan di pelabuhan ini itu sangat-sangat megah sekali untuk sekelas pelabuhan perikanan. Bahkan kalaupun ini dijadikan sebagai pelabuhan feri, menurut saya ini sangat-sangat layak sekali gitu.
Tapi sayang sekali anggaran yang ratusan miliar tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Ini sangat-sangat disayangkan sekali. Dan ketika kerusakan ini terus terjadi, maka akan, bukan tidak mungkin, ini sepenuhnya akan benar-benar hancur gitu loh. Ini bangunan-bangunan di sebelah timur dari pelabuhan ya. Sekarang saya akan menuju ke sebelah selatan dari pelabuhan ini. Di sebelah sana. Jadi itu terlihat jelas sangat-sangat rusak sekali. Ini rolling door ini besi loh, sampai keropos, dan saya rasa pun tidak ada pemeliharaan sama sekali. Ini sepertinya tempat pompa air dan pompanya sudah tidak ada. Ini sebenarnya panel listrik. Ini di belakang genteng-genteng sudah mulai hancur. Hampir semua bagian dari bangunan ini sudah mulai mengalami kerusakan, dan sebagian bahkan sudah rusak parah. Tentu kemudian timbul pertanyaan, kenapa pelabuhan ini sudah dibangun dengan menghabiskan uang pajak rakyat ratusan miliar rupiah, tapi dibiarkan begitu terbengkalai. Ini bisa dikatakan bangunan yang paling barat di Pelabuhan Adikarto ini. Jadi ini bangunan yang sebelah barat, di sebelah sana itu sudah sungai, kemudian ke sana itu pintu masuk yang ke Samudra Hindia. Dan kondisinya terlihat sangat-sangat hancur sekali. Tinggal menyisakan rangka-rangka besinya saja. Jadi kalau saya lihat bangunan di sebelah selatan dari pelabuhan ini memang bisa dikatakan rusak semua ya. Yang masih cukup bagus lah itu yang ada di sebelah timur. Berdasarkan informasi yang saya dapat, disinilah menjadi salah satu sumber masalah utama dari Pelabuhan Adikarto, yaitu di pintu masuk dari pelabuhan. Jadi pintu masuk pelabuhan itu ada di Samudra Hindia, di mana ombaknya begitu besar sehingga memerlukan pembangunan pemecah ombak. Dan tentu ini bukan hal yang mudah, memerlukan kajian yang lebih dan sebagainya, termasuk biaya. Disitulah pintu masuk dari pelabuhan Samudra Hindia. Kemudian
masuk ke dalam sungai. Nah, masalah kedua timbul di sungai yaitu adanya sedimentasi. Tentu adanya ombak yang besar, kemudian sedimentasi, ini menjadi masalah yang besar bagi dunia kelautan dan juga transportasi laut. Saya tidak tahu bagaimana perencanaan dari pelabuhan ini. Saya juga tidak tahu bagaimana proses pembangunan dari pelabuhan ini, dan juga adanya masalah-masalah besar ini ditemukan setelah pembangunan atau sebelum pembangunan. Saya juga tidak tahu. Saya juga bukan aparat pemerintah. Saya juga tidak memiliki kewenangan apapun tentang Pelabuhan Adi Karto. Tapi sebagai masyarakat, tentu saya berharap bahwa pelabuhan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Karena bagaimanapun itu dibangun dari uang pajak masyarakat. Kalaupun memang pelabuhan itu bisa diteruskan untuk difungsikan sebagai pelabuhan, kita harapkan tentu bisa untuk segera direalisasikan. Tapi kalaupun memang tidak bisa untuk difungsikan sebagai pelabuhan, akui saja, kemudian bisa dialihfungsikan sebagai bangunan yang lainnya sebelum kerusakan itu semakin parah. Karena memang semakin parah berarti membutuhkan dana yang lebih besar untuk perbaikan.